kata Dokter Henry Suhendra itu supaya tidak KKN, kiri Iya. kanan nuntun maksudnya. Kiri kanan nuntun. Ya, Kalau nggak pakai doping, wanita mau latihan sekeras apapun tetap akan jadi wanita seutuhnya. Tetap jadi cewek. Jauh lebih seksi, jauh lebih bagus lagi badannya, lean. ya, Terus indah aja dipandang. ya. Saudaraku, selamat sore, selamat datang di Grego Health Club, tempat kita bicara kesehatan apa adanya, bukan untuk jadi atlet, bukan untuk naik podium, tapi supaya hidup kita lebih kuat, lebih waras, dan lebih panjang. Banyak orang mengira olahraga itu hanya untuk mereka yang ingin berotot, ingin six pack, atau ingin ikut lomba. Padahal olahraga itu bukan soal penampilan, tetapi soal bertahan hidup dengan berkualitas. Hari ini saya bersama Mas Ibrahim, atau biasa saya panggil Mas Ibra, seorang bodybuilder yang sudah malang melintang di berbagai kejuaraan. Tapi hari ini kita tidak akan bicara soal piala atau ukuran otot. Kita akan bicara tentang proses hidup di balik latihan, yaitu tentang disiplin, tentang rasa malas, tentang jatuh bangun, dan tentang satu hal yang penting, yaitu kenapa setiap orang, siapapun profesinya, berapapun usianya, tetap perlu bergerak dan berolahraga. Karena tubuh ini bukan mesin pabrik, tubuh ini adalah rumah kita seumur hidup yang harus kita rawat. Saudaraku, di Grego Health Club kita bicara kesehatan apa adanya, bukan untuk jadi atlet, tapi supaya hidup lebih kuat, lebih waras, dan lebih panjang. Oke, kita sambut Mas Ibrahim. Selamat sore, apa kabar? Selamat sore Bapak, sehat. Semoga Bapak juga sehat selalu. Wah, masih latihan terus ini. Sampai hari ini masih. Oke. Baik, Mas Ibra, ini teman-teman ini pada penasaran ini melihat kehidupan Mas Ibra ini. Ada pertanyaan dari saya. Ya. Dari luar itu kelihatannya keras, ya. Dalamnya apa? Ya. Jadi Mas Ibrahim, jujur saja ya, apa yang paling berat dari jadi bodybuilder yang tidak pernah terlihat di Instagram, ya. Bukan soal latihan, tapi hidupnya, ya. Pernah nggak ya merasa ingin menyerah total gitu ya? Di titik itu, apa yang bikin Mas Ibra tetap balik ke gym? Pernah menyerah nggak, Mas? Kalau menyerah nggak pernah. Nggak pernah. Cuman kalau capek ya. Ya, Capek dengan banyaknya klien. Jadi satu kepala harus mikir banyak orang dan semua dengan programnya masing-masing. maksud saya begini, Mas Ibra ini kan latihan sebagai bodybuilder ya. Ya, tentu saja prosesnya terlalu panjang dan prosesnya menyakitkan. Pertanyaan saya tadi adalah pernah enggak merasa wah kok berat ya, kok capek ya, kok enggak nyaman ya itu. Pernah pada satu titik pernah apa aku tak berhenti aja ya gitu. Pernah enggak, Mas? Pernah. Ya. Tapi kenapa kok balik gym terus? Silakan. Kalau Menyerahnya kenapa? menyerahnya dulu tuh sempat kayak gini. Ada di satu lingkup yang kita nggak bisa berkembang dan kita nggak bisa keluar dari situ. Terus akhirnya memutuskan untuk keluar dari situ juga berat karena takut dari berbagai macam, terutama dari finansialnya. Kita takut, benar-benar takut. Terus akhirnya berani berontak, melawan diri sendiri. Terus selalu jadi kiblat dan acuan orang. Bodybuilder tuh sehat, ini, itu. Nah itu yang bikin kembali lagi, nge-gym lagi, belajar lagi. Itu. Capek ya waktu itu ya. Capek, bener-bener capek. Terus di ini, pas COVID itu, kita bener-bener gak tahu mau kemana.
terus semua hampir ditutup kan itu. Iya, iya, iya. Ya, itu yang bikin titik terendahnya di situ. Titik terendah ya, Iya. ya, ya. Selama 12 tahun. Wah. Ternyata juga bisa anu ya. Bisa punya berpikiran, aduh, terus enggak ya gitu ya. Mas Ibra, kalau otot bisa bicara ya, kalau ototnya bisa bicara. Perjalanan hidup apa yang paling sering diajarkan ke Mas Ibrahim? Sampai hari ini masih berpegang dengan kalimat, apa yang sudah kamu mulai harus kamu selesaikan. Kalau otot bisa bicara, Iya, apa yang sudah kamu mulai harus kamu selesaikan. tapi kapan selesainya? Sampai finish, sampai kita bisa banyak mengedukasi, memunculkan lagi regenerasi. Kalau capek, enggak juga sih ya, mungkin. Begini Mas Ibra, orang tuh latihan seperti Mas Ibra kan bodybuilder ya, pengennya gede ya. Ya. Latihan setiap hari pengennya makin lama makin gede, makin gede. Jadi nggak ada habisnya, kapan gede itu selesai. Gitu loh. Iya. Bukan untuk orang lain, tapi untuk Mas Ibra sendiri maksud saya. Kapan selesainya itu? Selesai. Mungkin nggak akan pernah selesai ya. Lah itu. Mungkin nggak akan pernah selesai. Mungkin kalau sudah nggak kuat nah besok ya. Iya. betul. Kalau selesai sampai hari ini aja masih menggebu untuk naik. Nah itu. Di usia yang udah nggak muda lagi. Iya. Boleh disebut usia Sekarang 41. Wah, 41. 41. Iya, kalau dari segi otot ya, katanya nih, orang yang sudah 30 tahun itu setiap tahunnya fungsi otot tuh turun 1% ya. Kalau tidak dirawat, ya. Tapi masih Ibra 41 tahun, kalau nggak dirawat sudah turun 11%. 11%. Kalau saya kalau tidak dirawat, sudah sudah turun 41%. Ya, jadi kembali lagi tadi ya. Otot ini perlu dilatih sampai kapanpun juga. Tidak harus berhenti walaupun ototnya sudah gede ya. Nah, makin besar ototnya berarti apa keuntungannya Mas Ibra? Makin besar. Dilihat bukan dari segi penampilan, dari kesehatan. Kesehatan. Yang pasti bisa menopang tulang jauh lebih kuat untuk nantinya biar tuanya nanti nggak merepotkan siapa-siapa. Nah itu. Biar tuanya nggak merepotkan siapa-siapa. Terus makin gede ototnya, berarti makin bagus penyerapan dalam nutrisi dan lain-lainnya. Nah itu terutama harus tetap gula dibuat. ya. Nah, Terutama gula. ya salah satu gudang penyimpan gula kalau udah penuh nanti mau dibuang kemana? Iya, Kalau otot nggak ya. ototnya gede. Jadi kalau kita membesarkan otot itu tidak semata-mata hanya pengen pamer otot ya. Betul Tapi sekali. itu baik sekali untuk kesehatan ya. Kesehatan. Makin banyak itu kata dokter Henry Suhendra itu supaya tidak KKN. Kiri kanan nuntun maksudnya. Kiri kanan nonton. Ya, karena kita bisa ternyata yang membuat kita berdiri itu tidak hanya tulang saja, tapi otot yang bisa membuat kita bisa berdiri tegak ya. Betul sekali. Kalau otot tidak pernah kita latih, maka seusia saya ini mungkin ya sudah nggak tegak lagi gitu ya. Betul sekali. Baik Mas Ibra, Ya. banyak orang bilang, saya nggak olahraga itu karena takut jadi terlalu berotot, seperti bodybuilder. Ini biasanya di ucapan wanita ya. Mas Ibrahim senyum atau miris dengan kalimat itu? Senyum. Coba, kok bisa senyum kenapa? Karena gini, menurut saya edukasinya kurang. Terus setiap apapun yang dilihat pasti kiblatnya ke binaraga. Jadi kadang tuh saya nggak setuju dengan misalkan ada poster binaraga di tempat gym atau apa. Soalnya yang datang tidak semua akan ke arah sana. Ya. Jadi Tujuannya beda-beda ya? Nah, tujuannya beda-beda. Terus yang pasti tujuan utama pasti mau sehat. Iya. Mau sehat, mau bikin otot lebih kuat, mau bikin usia jauh lebih panjang. Iya. Jadi saya rasa kalau bisa
kalau bisa ya, ada beberapa mungkin di tempat gym bisa mulai dikurangi dengan gambar-gambar yang seperti itu. Jadi orang untuk masuk itu, oh saya nggak pengen seperti itu. Dan untuk seperti itu pun nggak gampang. Tidak gampang. Ada treatment, ada yang lain-lain. Terutama bagi wanita ya. Nah, terutama bagi wanita yang tidak mempunyai hormon testosteron. Jadi untuk jadi berpenampilan seperti bodybuilder itu hampir kita bisa bilang tidak mungkin juga. Tidak mungkin. Ya kadang-kadang begini Pak Ibra. Wanita itu takut, wah saya enggak mau begitu nanti kelihatan ototnya kayak orang Jawa bilang mentekol gitu Iya, ya. iya, Dia yang dihindari yang seperti itu. Padahal untuk membuat seperti itu belum tentu 15 tahun bisa. Itu pun enggak akan mungkin. Ya, mereka mungkin terobsesi dengan penampilan-penampilan di video yang wanita-wanita yang ototnya kekar-kekar gitu ya. Iya, betul. Itu pasti ada sesuatu yang Iya. enggak apa namanya. Ada Iya. doping atau apa tersentuh ya. Iya. Tapi kalau kita selama latihan biasa tidak pakai doping tidak apa-apa enggak mungkin bisa berotot seperti itu kan ya. Kalau nggak pakai doping, wanita mau latihan sekeras apapun tetap akan jadi wanita seutuhnya. Tetap jadi cewek. Jauh lebih seksi, jauh lebih bagus lagi badannya, lean. Ya, Terus indah aja dipandang. ya. Terutama untuk wanita. Jadi jangan khawatir hai wanita untuk nge-gym ya. Jangan pernah khawatir untuk tetap nge-gym, tetap berpola hidup sehat, terutama untuk cewek-cewek yang masih muda. Ya, itu pandangan yang keliru kadang-kadang di situ ya. Kalau ada orang awam cuma olahraga 30 menit seminggu 3 atau 4 kali ya. Apa menurut Pak Ibra dampaknya terhadap tubuh terutama jantung, hormon dan tidur serta mentalnya? 30 menit seminggu 3 sampai 4 kali. Ada dampaknya enggak terhadap jantung, hormon, masalah tidur atau masalah hormonnya, Pak? Tetap ada dan tetap secara kualitas akan jauh lebih bagus lagi untuk jantung. Daripada yang tidak bergerak ya. Nah, kalau ke jantung bisa ke kardiovaskular, itu memang untuk melatih jantung. Terus ke hormon, latihan otot akan membuat hormon makin stabil. Terutama di usia kalau udah ya menginjak di 25 tahun ke atas, Ya. harus rawan, harus tetap dirawat, terus latihan. Iya. Kualitas tidurnya akan jauh lebih bagus yang pasti. Terus jangan patah semangat lah intinya. Tetap latihan. Dengan gym itu hal yang paling kecil itu melatih disiplin dan konsisten. Nah itu, yang konsisten itu ya. Iya. Biasanya ya Pak Ibra yang saya lihat-lihat ya. Orang nge-gym itu terutama wanita ya. Setelah masuk gym gitu tahu teman-temannya itu yang dipikirin apa? Seragamnya dulu, pakaiannya dulu. Gitu enggak kira-kira ya pakaiannya. Perkara nanti sampai di tempat gym ya cuma paling selfie-selfinan begitu. Banyak terjadi sekarang. Ya tapi nggak apa-apa daripada nggak bergerak sama sekali. Betul ya. sekali, betul. Menurut Pak Ibra nih yang suka melatih ya, melatih orang-orang yang mau nge-gym itu. Kesalahan apa yang paling sering dilakukan awam saat mulai olahraga itu? Dan kadang-kadang karena salah menurut saya mereka jadi kapok nggak mau kembali lagi itu. Apa kesalahan orang awam yang pemula yang datang ke nge-gym itu Pak sehingga dia nggak mau kembali lagi itu? Biasanya mereka nggak tahu form, terus malu bertanya yang pasti. Terus nggak pakai coach. Terus mungkin bakal terjadi cedera atau apapun itu. Jadi sebaiknya kalau memang yang mau mulai, kalau ada orang yang mungkin bisa ngelihat, oh orangnya itu bisa diajak komunikasi atau diskusi, tanya saja dulu walaupun memang nggak mau pakai coach dulu. Tanya aja dulu, lakukan dari hal yang paling ringan. Terus biasanya kalau kita di tempat gym, kalau ada orang baru pasti kita samperin. Kalau memang dia nggak tahu pasti kita samperin. Kita juga nggak pengen mereka cedera, yang pasti itu seperti itu. Terus kesalahan yang bikin kapok itu kadang mereka belum memulai tapi udah tanya, Mas
pakai suplemen apa lah itu. Mas pakai suplemennya apa? Mas bisa jadi nggak 2 atau 3 bulan. Itu nanti kalau udah denger ceritanya, oh ini pasti mundur mereka. Oh gitu ya. Iya. Jadi maunya instan gitu ya. Betul sekali. Oke. Maunya instan. Lalu ini Mas Ibra, saya punya teman itu, yuk latihan gym ya. 2 kali sudah nggak mau balik lagi. Kenapa? Wah, habis latihan gym badannya malah sakit semua. Nggak malah enak, bangun tidur sakit semua gitu. Kalau kita yang kalau nggak sakit Kurang. kurang. Ya. Ada yang kurang. Berarti ototnya nggak kena kan Nggak gitu ya. kena, iya. Tapi mereka sudah kapok gitu, nggak mau ke gym lagi karena sakit. Iya sakit. Untuk awal tuh biasanya memang sakitnya luar biasa. Ya karena instan tadi loh Pak. Iya. Mungkin dia buru-buru ngangkat yang Paling seharusnya gede ya. harusnya 10 kilo dulu langsung ke 15 kilo dan Nah, sebagainya. betul, Akhirnya betul, ya betul. bisa sakit semua, bisa bahkan cedera yang seperti itu kan. Cedera yang paling fatal itu cedera. Banyak ya yang kapok begitu ya Pak. Banyak banget. Tanpa arahan, biasanya mereka takut untuk bertanya sama kita yang udah lama di situ. Mungkin karena penampilan kita ya. Padahal kita welcome, biasanya kita welcome, ada yang mau nanya atau apapun kita welcome kok. Cuman mungkin merekanya aja sing sungkan untuk bertanya. Tapi saya setuju apa yang disampaikan Mas Ibra tadi ya. Sebaiknya di tempat gym itu jangan dikasih gambar-gambar ya orang yang berotot begitu ya. Jadi image mereka itu wow, nanti seperti itu kan gitu kan. Iya. Lebih baik kesehatan ya. Masalah kalau berolahraga itu bisa sehat. Betul sekali. Investasi untuk hari tua, Iya, seperti itu. betul. Kalimat-kalimat itu yang mungkin tulisan-tulisan itu perlu disampaikan di situ ya. Betul. Saya lebih setuju dengan kalimat atau tulisan-tulisan yang membangun motivasi sama spirit mereka. Betul. Saya suka seperti Nanti itu. kalau kasih biasanya kan gambar-gambar orang berotot begitu Iya, ya. betul sekali. Wah itu. Ya, lalu begini Mas Ibra. Menurut Mas Ibra nih, sebetulnya ya, siapa sih yang justru paling butuh olahraga itu? Orang muda, atau orang sibuk, atau orang usia 40 sampai 60 ke atas itu. Siapa Pak ya sebetulnya yang paling butuh itu? Kalau yang paling butuh, yang sering saya dengar dan sering terjadi itu, saya sibuk gak ada waktu. Yang sering saya dengar hampir semua yang saya tanya, beberapa teman juga, saya sibuk gak ada waktu. Padahal nanti kalau udah disisihkan waktu nanti manajemen waktunya pasti akan mengikuti. Kalau orang udah suka pasti akan ada di situ. Tapi kalau untuk harusnya kalau bisa dari segala usia, dari muda, dari kecil bahkan anak saya yang paling kecil juga sudah mulai dikenalkan. Nah, terutama untuk nabung otot, dan nabung otot kan nggak secepat itu juga. Terus dengan yang ada sekarang itu semua hampir instan dari segala macam minuman. Sekarang anak kecil udah ada yang kena diabetes, harus cuci darah dan miris banget rasanya. Sebagai orang yang ada di industri itu rasanya kok gregetan dan gemes aja. Mungkin karena sibuk orang tuanya, terus tidak mengedukasi, terus biasanya mitos yang dibangun terlalu subur. Orang tuanya, nanti seperti ini olahraga, dan olahraga itu masih dianggap kayak istilah orang Jawa ngomong kurang gawean ya. Olahraga itu kurang gawean. Iya. Enak-enak tidur suruh. Betul sekali. Kurang gawean. Masih nyambung tadi ya. Siapa yang paling butuh olahraga itu ya? Kalau saya ngomong begini kira-kira benar atau enggak? Makin tua, makin usianya makin bertambah, maka intensitas olahraga itu harus lebih diintensifkan gitu loh. Jadi makin tua itu makin seringlah berolahraga. Tentu saja ada batasnya ya. Tidak harus ada waktu istirahat, recovery itu pasti ada itu. Benar nggak Mas? Kalau saya bilang makin tua itu bukan makin nggak olahraga, tapi
makin olahraga. Olahraganya apa? Nge-gym. Bener gak gitu? Bener dan setuju. Wah, Bener bukan dan karena kita orang gym ya? Iya, di luar konteks kita orang gym. Hmm. Bener dan setuju. Kenapa? Karena di situ kita bisa mengolah semuanya, termasuk mental ya, mental, terus ngelatih disiplin tadi, meningkatkan kualitas hidup, memperbaiki kualitas hormon juga Iya. di situ, terus yang pasti apa ya, membuat kita jauh lebih sehat. Yang pasti lagi itu di gym itu melatih kita untuk tetap disiplin dan konsisten. Datang, mengulang, dan mengulang. Jadi apa kata Bapak itu tadi saya setuju. Setuju banget. Jadi kadang-kadang begini Pak, orang itu lupa merawat kesehatan. Tapi kata Adirai, ketika kesehatan itu sudah pergi, lalu kita mau mencari kesehatan itu dengan membayar. Iya, Mesti harus ke rumah sakit. betul sekali. Ya makanya supaya bagaimana memelihara kesehatan itu supaya nggak pergi kan. Kan mesti harus olahraga. Tidak peduli usia 60-70 tahun, harus lebih intensif itu olahraganya kan. Kan gitu kan ya. Betul sekali. Ya terutama kenapa kok olahraga gym? Ya karena supaya ototnya nggak lemes nanti jadi sarkopenia kan gitu kan ya Pak ya. Makin bertumbuh. Makin bertumbuh. Ya. Jadi kadang-kadang image lagi ya. Saya nge-gym itu ingin six pack sih Pak. Kan enggak mesti harus begitu kan. Betul. Ya. Wah kalau belum six pack itu, wah orang nge-gym enggak six pack itu. Bagaimana menurut Pak Ibra? Kalau menurut saya ke gym harus respect, nggak setuju juga. Enggak setuju. Iya. Nge-gym itu paling tidak kita punya badan ideal. Terus kalau sebagai misal ada pengajar dan lain-lain juga nggak perlu six-pack dan nggak perlu. Yang penting kamu ideal. Terus kamu mengajarkan semuanya dari tentang kesehatan dan lain-lainnya. Itu yang harus dilakukan sih sebenarnya. Jadi nek six-pack buat saya nggak setuju. Saya kalau pas nggak on season juga six-packnya nggak sing terlalu tebal-tebal juga. Ya Pak, makin berumur itu untuk paling berat itu mengendalikan perut. Betul kan Pak ya? Betul sekali. Paling berat itu mengendalikan perut karena hormonnya sudah berkurang, Iya, berkurang. kemudian metabolismenya sudah turun, Sudah itu turun. sangat berpengaruh keluarnya di perut itu. Kalau Betul kita nggak hati-hati yang makan dan kita nggak sering bergerak itu kan, kalau laki-laki terutama Iya, itu terutama. masuknya ke perut ya. Ke perut. Wah kalau perempuan ke segala arah itu. Ya di paha, di lengan, ya semuanya yang akan Semuanya. masuk ke situ gitu ya. Latihan mana yang efeknya paling besar tapi sering diremehkan orang awam itu Pak? Latihan dari sebenarnya latihan otot Efeknya yang paling besar tapi sering diremehkan orang awam. itu diremehkan latihan. Kaki kan biasanya. Kaki ya. Iya kan Pak ya? Kaki. Orang kalau latihan di gym itu kan yang dibesarin yang upper body. Iya. Yang bawah itu kaki nggak kelihatan pakai celana aja Den. Itu kan ya? Iya betul sekali, betul Tapi sekali. sebetulnya itu yang paling berperan sebetulnya Iya. dalam kesehatan. Benar ya Pak ya? Betul, setuju. Soalnya ibarat orang bikin rumah kita harus bikin pondasi yang kuat dulu. Betul. Terutama buat cowok pria itu hormon testosteron ini bisa diperbaiki dengan latihan kaki. Kualitasnya bisa diperbaiki dengan latihan Squat kaki. ya Pak ya? Squat segala macam, squat, sumo squat. Ya kadang-kadang diremehkan orang kan seperti Ya, kaki gitu ya. diremehkan karena mungkin kalau yang udah sering nge-gym biasanya terlalu banyak menghabiskan energi. Wah iya. Dan sakitnya luar biasa. Bisa 2-3 hari masih dums. Betul. Ya, dulu saya seperti itu Pak. Pada waktu mula-mula itu enggak pernah ngelatih kaki saya. Tapi setelah tahu apa manfaatnya latihan kaki, wah baru sadar itu. Ketika teman-teman itu kakinya sudah pada lututnya sudah pada kelotakan gitu Pak. Betul. Ya, di pinggangnya juga Pinggang mulai bawah sakit peatnya, dan sebagainya, mulai bongkok begitu dan sebagainya. Wah ini kaki ini perlu dilatih ini, ya.
Kayak sekarang lebih intens di kaki daripada di upper body. Iya. Oke, Mas Ibrahim ini kan sudah banyak mengikuti beraneka macam kejuaraan ya. Menurut Mas, apa bedanya orang yang rutin olahraga dengan yang tidak setelah 10-20 tahun? Yang latihan selama 10-20 tahun dengan yang tidak pernah latihan itu di mana itu? Apa perbedaannya di mana? Bisa dilihat di mana? Yang pasti dari fisik ya. Terutama yang paling kelihatan itu dari fisik. Kita jauh lebih kuat di usia yang sekarang. Teman-teman udah banyak yang usia saya banyak, teman-teman sekolah saya udah ada yang stroke 41 tahun. Wow. Jadi perbedaannya lebih ke fisik, terus mental, terus lagi dari sehat. Sehat. Yang penting yang sehat Iya. itu ya. Di usia yang sekarang 41 ini udah nggak terlalu ngejar apa-apa, cuman pengen sehat, terus mengedukasi aja. Udah nggak terlalu pengen sing mau seperti apa, udah nggak mau cari sing validasi seperti apa lagi. Intinya tetap ngejar sehat sama sehat. Tapi masih kepengen ikut kejuaraan lagi? Masih tahun ini masih ada hutang 1 kali sama brand untuk tanding. Oh, karena ada sponsor nih. Iya, kebetulan ada sponsor. Oke. Ya. Kalau ngomong jujur ya Mas Ibra, apakah olahraga itu bisa membuat kita nih lebih mandiri ketika kita tua? Ya, Bisa. Tentu saja bisa ya. Bisa, Berarti enggak perlu KKN lagi ya. Ya, itu dihindari. Contohnya Bapak di usia sekian kemarin sempat ngelihat reuni. Bapak sendiri yang masih jalan. Bisa karena ototnya memang udah bertumbuh, udah banyak, makin tebal juga ototnya, terus bisa menopang kerangka dengan baik. Iya. Terus kualitas hidupnya juga makin bagus kan. Dari sekarang udah denger dari ceritanya udah makan udah mulai diatur seperti ini. Nah, itu bagus banget. Iya Pak, jadi misalnya nih, kalau hari ini ada penonton yang usianya sekitar 40-50 tahun ya. Mereka itu sibuk bekerja, mereka itu gampang capek gitu ya. Terus apalagi susah tidur biasanya gitu ya. Ya. Kira-kira apa Pak? Kira-kira yang Pak Ibra sarankan itu supaya tidak gampang capek, supaya susah tidurnya bisa dihilangkan itu. Karena kesibukan mereka itu sebetulnya. Apa Pak kira-kira sarannya? Sarannya mulai aja dulu dari yang paling ringan, yang mungkin bisa disukai dulu dari kayak jogging. Dimulai dari yang paling ringan dulu, jogging. Kalau memang mau meluangkan waktu, menyempatkan waktu, datang ke tempat kebugaran, gym. Terus mulai latihan dengan teknik form yang benar. Terus di sana juga ada personal trainer yang bakal ngajarin. Jadi sebaiknya ya lakukan dari yang paling ringan dan paling gampang. Mulai dari exercise. Nggak usah angkat-angkat dulu juga nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Treadmill misalnya seperti itu. Terus squat, latihan jongkok aja dulu. Tanpa beban ya? Tanpa beban. Bebannya tubuhnya sendiri ya? Betul sekali. Itu gampang capek itu karena masalah kelelahan otot juga ya Pak ya? Bisa. Yang nggak pernah dilatih ototnya, tentu saja ya? Ya ototnya nggak pernah dilatih. Terus biasanya ini juga dari asupan masuk. Apa yang kita makan nggak balance, nggak seimbang. Orang itu mengejar hanya yang penting kenyang tanpa memikirkan makro dan mikronutrisinya. Jadi selalu mengabaikan yang namanya protein tuh selalu diabaikan. Ya, Mas Ibra mestinya punya member ya. Wah, gemuk, overweight ya, atau mungkin obesitas ya gitu ya. Kalau ada orang obesitas itu ya, apa langkah
pertama Mas Ibra itu. Sarannya bagaimana? Lebih penting mana yang didahulukan itu? 1, makan. 2, olahraga atau tidur. Karena tiga-tiga itu kan Berkaitan. berkaitan itu. Mana dulu? Olahraganya dulu atau makannya dulu atau tidurnya dulu? Kalau orangnya obesitas. Kalau saya lebih suka kita utamakan olahraganya dulu. Olahraga. Soalnya kalau kita udah mulai ngelarang dari makan, mereka pasti akan mundur juga kan. Oh. Nggak boleh makan ini deh. Strategi ya. Nah ya, yang pasti itu harus kita kasih masukan dulu tentang olahraga, kita beritahu dulu tentang olahraganya. Kalau dia udah mulai menyukai, baru nanti kamu harus menghindari, bukan langsung di-cut, enggak. Jadi mengurangi aja dulu. Mengurangi dulu, kurangi dia. Kalau udah bisa merasakan dampaknya, mereka pasti akan bilang, "Oke, saya stop." Oke. Tapi sebetulnya ya kalau secara logika ya, orang obesitas karena itu in sama out-nya kan lebih banyak N-nya. Betul sekali. Ya, sehingga numpuk lemaknya itu. Dari gula dan sebagainya, numpuk semua jadi gemuk ya. Ada orang beranggapan bahwa diet dulu, bukan olahraganya dulu gitu. Jadi ketika kamu bisa mengurangi N-nya sehingga lebih banyak out-nya, itu kamu akan bisa lebih kurus. Setuju nggak itu? Enggak setuju. Nggak setuju. Iya. Enggak setujunya karena ini, kalau cuma diet enggak akan pernah ada pembakaran. Enggak akan pernah ada menaikkan massa otot. Iya. Mungkin dengan diet tetap bisa kurus, tapi apa kulit bisa kembali? Ya, terutama pasti ya turun kan. Ya. Kalau dengan endurance olahraga pasti akan kembali juga. Jadi dimulai dari olahraga dulu ya. Saya lebih setuju Olahraga dimulai yang dari ringan-ringan olahraga. dulu. Iya, betul sekali. Melihat dari kalau obesitas tuh yang pasti rawan tuh tulang sama sendi ya. Betul. Nggak kuat Betul sekali. menumpang berat mereka. Betul sekali. Tapi saya punya teman ini. Dia olahraganya sudah bagus. Makannya sudah bagus lah itu. Tapi dia itu susah tidur. Sehingga kadang-kadang semalam itu hanya tidur 2-3 jam itu. Akhirnya jadi gemuk Mas. Gemuknya itu ya karena mungkin malam-malam makan lagi gitu ya. Betul sekali. Kalau udah susah tidur biasanya tetap ada kendala di makan. Ya. Dan sebenarnya kalau udah mulai olahraga terus biasanya problemnya memang di itu ada kok beberapa jenis vitamin yang harus dipenuhi untuk menunjang supaya kualitas tidurnya jauh lebih bagus kok. Jadi kadang gini, udah memulai dengan sesuatu tapi kurang juga sesuatunya. Terutama kalau udah olahraga pasti sehat, pasti ini, pasti itu. Enggak juga. Harus ada vitamin, multivitamin yang masuk untuk menunjang semuanya. Tapi kembali lagi biasanya vitamin tuh dalam bentuk kapsul kan. Ya. Orang pasti ini obat. Ini pasti obat. Jadi mikirnya tetap ini obat. Padahal itu vitamin. Ya. Kembali ke masalah obesitas tadi ya Mas Ibra. Walaupun olahraganya sudah bagus, tapi dia tidurnya kurang. Itu juga akan mempengaruhi juga ya untuk tidurnya jadi kurang itu tadi yang mengakibatkan untuk menurunkan berat badan itu juga terganggu kan ya. Tidur harus cukup gitu. Tidur harus cukup. Paling minim di 6 jam. 6 jam minimal. Itu harus tidurnya berkualitas. Iya, betul sekali. Baik Mas Ibra, saya kira cukuplah kita ngomong-ngomong sebentar masalah seputar olahraga ya. Terima kasih atas kedatangannya ke sini. Sama-sama Bapak. Terima kasih juga. Sehat selalu. Saudara sekalian, dari pembicaraan saya dengan Mas Ibra itu bisa ditarik kesimpulan bahwa tubuh kita ini bukan mesin pabrik. Dia rumah seumur hidup. Dan olahraga bukan soal piala, tapi soal bertahan hidup dengan bermartabat. Dari obrolan kita ini kita belajar satu hal penting.
olahraga itu bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling konsisten. Seperti kata Mas Ibra tadi, bahwa tubuh yang dilatih dengan benar bukan hanya lebih kuat, tapi juga lebih tenang, lebih fokus, dan lebih siap menghadapi hidup. Tidak peduli jadi bodybuilder untuk mulai berolahraga. Kita hanya perlu cukup peduli pada tubuh kita sendiri. Mulai dari yang sederhana, mulai dari yang sanggup kita lakukan, dan yang paling penting adalah lakukanlah dengan setia. Karena di usia berapapun, kesehatan itu bukan bonus, tapi hasil dari pilihan yang kita ambil setiap hari. Saya Grego Julius, sampai jumpa di Grego Health Club selanjutnya. Selalu sehat dan semangat bisa